Nyonya Presiden. Sebenarnya, setiap hari aku cukup sibuk. Aku harus mengobati 2 pasien, juga meracik banyak obat. Selain itu, aku sendiri juga sedang memulihkan lukaku. Jadi, tidak merasa bosan. Oh, ekspresi Nyonya Presiden terlihat kaku. Dia pun tersenyum canggung. Baiklah, kalau begitu kamu lanjutkanlah kesibukanmu, juga pulihkan kesehatanmu. Kalau membutuhkan sesuatu, kamu bisa mencariku kapan saja. Iya, Dewi mengangguk. Terima kasih, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Nyonya Presiden mengantarnya sampai ke mobil. Setelah mobil Dewi perlahan-lahan menjauh, barulah dia berbalik dan masuk ke lokasi pameran. Dalam perjalanan pulang, Dewi bertanya pada Sony, Lorenzo pergi ke negara Maple dengan siapa? Dengan Kak Jasper, jawab Sony. Tentu saja aku tahu Jasper ikut ke sana. Masih ada siapa lagi? Dewi sedikit kesal. Apa pergi bersama Juliana? Hah? Sony tertegun sejenak lalu bicara. Seharusnya tidak. Seharusnya? Dewi semakin emosi. Kalau begitu, pasti benar. Dia segera mengambil ponselnya dan menelpon Lorenzo. Telepon berdering begitu lama, tapi tidak ada yang menjawab. Dewi semakin marah dan langsung mengirimkan pesan. Lorenzo, kalau malam ini kamu masih tidak menelpon balik, kelak jangan pulang lagi. Melalui setiap kata di pesan itu, dia mengungkapkan kemarahannya. Sungguh ingin sekarang juga pergi ke negara Maple lalu mencengkeram kerah Lorenzo dan bertanya, kenapa dia tidak menjawab telepon darinya? Kenapa langsung pergi tanpa berpamitan? Kenapa sembunyi-sembunyi pergi bersama Juliana ke negara Maple? Sebenarnya apa yang mau dia lakukan? Nona Dewi, jangan marah. Tuan pergi ke sana untuk mengurus masalah pekerjaan. Sony berkata pelan, meski dia pergi bersama Nona Juliana ke negara Maple, itu juga karena urusan pekerjaan. Perkataan ini sepenuhnya membuat emosi Dewi tinggi. Sepertinya itu benar. Itu berarti Lorenzo sungguh pergi bersama Juliana. Bukan, aku sungguh tidak tahu. Sony menjadi panik. Nona Dewi, tenanglah dulu. Tuan sungguh mengurus masalah pekerjaan. Karena di sana... Baru saja Sony mau bicara, ponsel Dewi sudah berdering. Dia segera menjawabnya. Halo. Aku baru melihat pesanmu. Terdengar suara Lorenzo. Ada apa? Apa kamu pergi bersama Juliana ke negara Maple? Tanya Dewi. Lorenzo terdiam sejenak lalu menjawab dengan suara berat. Iya. Dewi langsung marah, dia pun mengomel dengan menggebu-gebu. Lorenzo, kamu pergi tanpa pamit, juga diam-diam pergi bersama Juliana. Sebenarnya, kamu mau apa? Aku mengurus pekerjaan. Lorenzo menjelaskan dengan sabar. Tentang pergi dengan siapa, itu tidak penting. Kalau tidak penting, kenapa harus menyembunyikannya dariku? Semakin bicara, Dewi semakin emosi. Kalau tidak penting, kenapa kamu pergi tanpa pamit? Dia benar-benar tidak bisa memahami perilaku Lorenzo. Kalau sungguh pergi mengurus pekerjaan, bisa jelaskan padanya untuk apa sembunyi-sembunyi seperti ini. Sekarang, aku masih ada urusan. Nanti malam baru bicara denganmu lagi. Lorenzo menjawab pertanyaan Dewi. Lorenzo, kalau kamu berani menutup telepon ini, aku... Dewi belum selesai bicara, Lorenzo sudah mengakhiri panggilan. Dia hampir mengira dirinya salah dengar.
Dia melihat layar ponselnya, yakin panggilan sudah diputus. Saat ini dia baru bereaksi, emosinya benar-benar mau meledak. Dari kaca spion, Sony melihat Dewi mau menghiburnya, tapi juga tidak tahu harus bicara apa. Sesampainya di rumah, suasana hati Dewi sangat sedih. Baru saja mau naik ke atas, Mina menghentikannya. "Nona Dewi." "Mina, kenapa kamu kemari?" Dewi buru-buru bertanya. "Apa terjadi sesuatu pada Willy?" "Bukan." Mina buru-buru menggeleng. "Pangeran baik-baik saja. Aku datang untuk mengantarkan ini." Dia mengeluarkan sebuah kotak yang sangat cantik. Begitu dibuka, dalamnya berisi kue kacang merah. "Pangeran yang mengajariku membuatnya. Dia bilang Nona suka, maka aku mengantarkannya kemari untuk Nona." "Terima kasih." Melihat kotak berisi kue itu, hati Dewi sangat terharu. "Ayo, duduk di atas." "Iya, baik." Mina ikut Dewi naik ke atas. Nola mengantarkan minuman lalu pergi. Saat di kamar, Mina memberitahukan kondisi penyakit Willy pada Dewi, bilang kalau kondisinya hari ini sangat bagus, juga sudah mencoba untuk duduk, meski baru duduk sebentar sudah sangat menderita, tapi itu sudah cukup jauh lebih baik daripada beberapa hari yang lalu. Dewi bilang kondisi penyakitnya perlu diobati pelan-pelan, masih butuh beberapa waktu. "Nona Dewi, sepertinya Nona sedang ada masalah. Ada apa?" Mina menatapnya. "Tidak ada apa-apa." Dewi tidak ingin membicarakan masalahnya dengan Lorenzo. "Sepertinya Tuan Lorenzo tidak ada di rumah. Apa dia pergi dinas?" Dengan cepat Mina menyadari masalahnya. "Dia pergi ke negara Maple." Memikirkan hal ini, Dewi langsung marah. "Nona marah karena masalah ini?" tanya Mina. "Dia pergi tanpa pamit sama sekali. Selain itu, dia jelas-jelas pergi bersama Juliana, bahkan masih menutupinya dariku." Akhirnya Dewi menceritakannya. "Mungkin dia tidak ingin Nona salah paham." Mina menghibur. "Sebenarnya pria punya pemikiran seperti ini, merasa kalau bicara sejujurnya malah akan bertengkar, maka langsung pilih berbohong agar tidak repot. Namun ini tidak menunjukkan bahwa dia punya hubungan dengan Juliana." "Sebenarnya dulu aku tidak seperti ini." Dewi juga sangat dilema. "Aku tak pernah khawatir tentang mendapatkan atau kehilangan sesuatu, juga tidak pernah penuh curiga. Dulu aku sangat tenang, namun belakangan ini entah kenapa aku selalu emosi." "Itu menandakan Nona terlalu peduli padanya," Mina berkata sambil tersenyum. "Kalau sungguh menyukai seseorang, pasti akan begitu. Ini reaksi yang normal." "Menurutku, seharusnya Nona percaya pada Tuan Lorenzo. Coba lihat, dia tidak pernah menyembunyikan hubungan kalian. Saat turun dari pesawat, dia turun sambil memeluk Nona. Semua orang melihatnya, termasuk Juliana. Kalau dia sungguh-sungguh punya hubungan dengan Juliana, kenapa malah berbuat begitu?" Setiap pria yang berbisnis tidak bisa dikontrol. Kalau dia sungguh ada hubungan dengan Juliana, dia sama sekali tidak perlu menutup-nutupinya. Dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Juliana. Menutupinya dari Nona mungkin hanya karena takut Nona marah dan emosi. Jadi dia pun memilih tidak bilang." Mendengar perkataan ini, Dewi pun berpikir dalam-dalam. Sepertinya memang benar seperti itu. Meski Lorenzo punya banyak kekurangan, tapi satu-satunya kelebihannya adalah tidak perlu repot-repot bermain trik, juga tidak perlu menyembunyikan apapun.
Kalau dia sungguh ada hubungan dengan Juliana, dia bisa langsung berpacaran terang-terangan dengan wanita itu. Untuk apa serepot ini? Masih ada satu hal lagi. Mina melihat keluar lalu bertanya dengan suara kecil, siapa yang memberitahu Nona kalau Tuan Lorenzo dan Juliana pergi ke negara Maple? Dewi tertegun sejenak lalu tanpa sadar dia bicara. Saat sedang mengobrol, Nona yang tidak sengaja membahasnya. Nona tidak pernah suka bersosialisasi. Kenapa bisa bertemu dengan Nyonya Yang? Mina merasa sangat bingung. Semalam sepertinya aku lihat ada mobil yang datang mencari Nona. Siapa itu? Yang datang semalam adalah Nyonya Presiden. Dia mengajakku pergi ke pameran lukisan. Lalu Dewi memberitahukan kejadian di pameran lukisan hari ini pada Mina. Setelah mendengarnya, ekspresi Mina menjadi serius. Entah kenapa, aku merasa ada yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Tanya Dewi. Aku juga tidak bisa mengatakannya. Mina tidak mengerti. Nanti saat kembali, aku akan tanya pada pangeran. Ini masalah antara wanita. Jangan beritahu dia. Dewi tidak setuju. Tapi menurutku, perkataanmu tadi benar juga. Mungkin aku yang terlalu curiga. Seharusnya aku percaya pada Lorenzo dan menahan temperamenku. Benar, tidak mudah kalian bisa bersama. Harus menghargainya dengan baik. Mina berkata dengan penuh makna. Jangan terlalu mempedulikan detail-detail ini. Juga jangan terprovokasi oleh orang-orang yang berniat jahat. Kalian harus saling percaya. Provokasi? Mendengar kata ini, Dewi langsung tertegun. Maksudmu, Nyonya Yang itu sengaja menyebarkan berita ini untuk merusak hubunganku dengan Lorenzo? Aku tidak tahu, Mina berkata. Namun intinya, ini sedikit mencurigakan. Nona sangat baik hati, tapi jangan termakan jebakan orang lain. Iya, aku mengerti. Terima kasih. Tiba-tiba Dewi merasa sepertinya kecerdasan intelektualnya sudah pulih kembali. Aku harus kembali. Nona istirahatlah lebih awal. Mina berdiri dan siap pergi. Besok pagi aku akan ke sana. Dewi mengantarnya keluar sambil berpesan, ingat, kakimu juga harus dioleskan obat. Aku tahu. Selesai mandi, Dewi berbaring di ranjang sambil melihat ponselnya. Lorenzo tidak menelponnya. Dalam hati dia merasa sedikit sedih. Namun teringat perkataan Mina, Dewi pun merasa dia harus mempercayai Lorenzo. Saat sedang berpikir begitu, Lorenzo menelpon. Dia buru-buru menjawabnya. Halo. Apa sudah tidak marah? Tanya Lorenzo. Entah kenapa begitu mendengar perkataan ini, Dewi merasa sedikit sedih. Suaranya pun masih melembut. Masih. Lorenzo merespon. Minta maaf. Dewi sengaja berkata dengan galak. Cepat. Baiklah. Lorenzo menghela nafas. Maaf. Tidak seharusnya aku pergi tanpa berpamitan. Lalu, Dewi bertanya dengan pura-pura marah. Sebenarnya, aku bukan sengaja menyembunyikannya darimu. Hanya tidak mau membuatmu marah. Lorenzo menjelaskan. Selain itu, aku juga ingin secepatnya menyelesaikan masalah ini, lalu segera pulang menemanimu. Hati Dewi langsung melembut, bahkan suaranya juga melembut. Baiklah, aku memaafkanmu.
Kelak tidak boleh emosi sembarangan. Lorenzo mulai menasehatinya. Harus patuh. Mengerti? Mengerti, Dewi berkata dengan patuh. Kalau begitu, cepatlah pulang begitu urusanmu selesai. Kalau ada waktu, juga harus menelponku. Tidak boleh mengabaikanku. Aku tahu. Lorenzo menyunggingkan senyum menawan lalu bertanya lagi. Siapa yang memberitahumu kalau aku pergi ke negara Maple bersama Juliana? Saat beberapa nyonya mengobrol, aku tanpa sengaja mendengar. Dewi tidak mau menimbulkan masalah, maka dia berkata dengan sederhana, itu tidak penting. Aku merasa seharusnya kamu memberitahuku dulu. Tidak seharusnya menutupinya dariku. Iya, Lorenzo tidak banyak bertanya, hanya berpesan beberapa hal pada Dewi, lalu mengakhiri panggilan. Selesai mengakhiri panggilan, Lorenzo berpesan pada Jasper. Tanya Jeff, beberapa hari ini Dewi pergi kemana? Juga bertemu dengan siapa? Baik, Jasper langsung menelpon Jeff. Mobil terus melaju, sopir melapor. Tuan, ada orang yang mengikuti kita. Lorenzo melirik kaca spion lalu berkata dengan tenang, cari tempat untuk menghadang mereka dan tangkap hidup-hidup. Baik. Mobil pelan-pelan menambah kecepatan, tetap melaju ke depan, membuat mobil di belakang bisa mengikuti mereka, tapi jelas itu dengan susah payah. Jasper selesai menelpon lalu melapor pada Lorenzo bahwa Nyonya Presiden datang untuk mengajak Dewi pergi ke pameran lukisan. Lalu orang yang membocorkan berita itu adalah Nyonya Yang. Kelihatannya mungkin ini karena sekelompok wanita tanpa sengaja membicarakannya saat mengobrol. Jasper menganalisis, untuk masalah sekecil ini tidak mungkin ada rencana tersembunyikan. Jangan urus dulu. Lorenzo juga tidak ingin fokusnya terpecah karena masalah ini. Hubungi Juliana. Tanya situasi di tempatnya. Baik. Setelah berbaikan, Dewi tidur dengan sangat nyenyak. Saat bangun keesokan paginya, dia langsung pergi mengobati Willy. Setelah selesai sarapan, kondisi Willy pulih dengan sangat cepat. Setiap hari bisa melihat hasilnya. Sekarang tidak ada gangguan dari racun. Pengobatan dari Dewi pun sangat berkhasiat. Setelah pengobatan seharian selesai, Robin melakukan panggilan video. Dia melapor pada Willy dengan bersemangat bahwa mereka menerima kiriman obat dari Dewi. Hendy dan orang-orang dari kantor cabang Crookmore yang mengantarkan secara langsung pada mereka, sehingga mereka bisa mulai mengonsumsinya setiap hari. Willy sangat gembira sambil mengarahkan kamera ke Dewi. Robin dan seluruh orang di kastel berterima kasih dengan tulus pada Dewi. Dewi berpesan pada mereka tentang cara penggunaan obat dan beberapa hal yang harus diperhatikan, lalu menyuruh mereka memperhatikan efek obat setiap hari, serta melaporkan pada Willy. Robin mengingat semuanya. Selesai menelpon, Willy berterima kasih pada Dewi meski hanya sepenggal kata dan tidak bicara terlalu banyak, tapi rasa terima kasih di matanya sangat tulus dan dalam. Dewi merespon seadanya dengan berkata jangan sungkan, lalu sibuk meracik obat. Mina membantu Willy mengoleskan obat. Melihat tatapan Willy terus memperhatikan Dewi, Mina pun merasa sangat sedih. Beberapa hari berikutnya, Dewi sibuk mengobati Willy dengan pengobatan darinya. Luka luar Willy pun sudah sangat membaik, tetapi penyakit lama di kedua kakinya tetap sulit sembuh. Dewi menyadari keracunan kali ini juga mempengaruhi kaki Willy. Sebelumnya seharusnya kondisi sudah stabil, sekarang malah semakin sulit.
Karena itu, setiap hari Dewi meneliti cara pengobatan yang baru, juga menelpon Brandon untuk mengirimkan beberapa buku medis kuno kemari. Dalam sekejap sudah berlalu seminggu, Lorenzo masih belum pulang, tapi terkadang dia bisa mengirimkan pesan pada Dewi. Meski Dewi merasa sangat sedih, tapi dia tetap menunggu dengan sabar. Kiriman buku medis kuno dari Brandon sudah sampai. Setiap hari Dewi mempelajari buku itu di rumah. Akhirnya dia menemukan sesuatu, lalu dia pun lanjut mengobati Willy. Sore hari itu Dewi baru saja selesai mengobati Willy dan sedang membereskan barangnya. Tiba-tiba Sony datang melapor dengan buru-buru. "Nona Dewi, Nyonya Presiden datang." "Hah?" Dewi tertegun lalu mengerutkan kening. "Kenapa dia datang lagi?" "Sepertinya Nona Tamara sakit parah, tidak bisa menemukan dokter. Jadi dia datang kemari untuk meminta bantuan Nona," Sony berkata. "Aku lihat dia sangat panik. Kak Jeff pun menyuruhku mencari Nona." "Ini berkaitan dengan nyawa orang." Dewi segera membereskan kotak obatnya lalu bersiap pulang. "Dewi," tiba-tiba Willy menghentikannya. "Hah?" Dewi menoleh dan menatapnya. "Biarkan Mina ikut denganmu." Willy melirik Mina. "Sekarang dia sudah mempelajari beberapa ilmu medis dasar. Bisa jadi asistenmu." "Tapi kalau dia pergi, siapa yang menjagamu?" tanya Dewi. "Ada banyak pelayan di sini, tidak apa-apa," Mina buru-buru berkata. "Selesai minum obat, pangeran akan tidur. Sebenarnya saat malam juga tidak ada gunanya aku di sini." "Baiklah, aku pergi lihat keadaannya dulu. Nanti kamu baru datang," Dewi berkata begitu, lalu buru-buru pergi. Mina menyuruh pelayan lain keluar, menutup pintu kamar dan membantu Willy bersiap tidur. Willy berpesan dengan pelan, "Awasi dengan baik, tapi jangan sampai ketahuan. Pastikan dulu mereka ada masalah atau tidak." "Baik, Pangeran." Mina mengangguk lalu bertanya lagi, "Kalau ada masalah, apa aku harus bertindak?" "Meski ada masalah, kali ini seharusnya mereka juga tak akan berbuat macam-macam pada Dewi di istana." Willy menyipitkan matanya sambil berpikir keras. "Lihat keadaannya dulu, baru bertindak sesuai kondisi." "Mengerti?" Mina mengelap tubuh Willy. "Jangan lap lagi, cepat cari Dewi." "Baiklah. Kalau begitu, Anda istirahatlah dengan baik. Kalau butuh sesuatu, panggil mereka saja." "Iya." Mina berganti baju lalu buru-buru pergi ke Kastel Lorenzo untuk mencari Dewi. Baru saja Dewi turun dari mobil, Nyonya Presiden sudah menahannya sambil berkata dengan suara menangis, "Dewi, cepat ikut aku ke istana. Penyakit lama Tamara kambuh lagi. Kondisinya sudah sekarat."